Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah pesugihan. Di sebuah desa kecil yang ada di daerah Jawa Tengah, terdapat rumah tua, yang dimana rumah itu dipercaya warga sebagai rumah tempat orang mencari pesugihan. Rumah ini berdiri gagah di tengah hutan yang sangat lebat, yang dimana dinding-dindingnya telah ditutupi dengan lumut dan atap-atap rumahnya sudah banyak yang runtuh. Cerita-cerita horor tentang rumah ini telah banyak beredar di kalangan penduduk kampung. Konon rumah ini dulunya adalah rumah dukun yang sangat kaya raya karena ilmu pesugihan yang ia miliki. Dan karena rumah itu terkutuk, akhirnya rumah itu pun ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Malam itu angin berembus kencang, membawa suara pepohonan yang bergemuruh, seolah-olah menyimpan banyak rahasia di rumah tua itu. Cahaya bulan yang remang-remang menembus atap rumah yang sebagian sudah runtuh karena dimakan usia. Dan terciptalah bayangan yang bergerak-gerak, membuat malam itu menjadi semakin mencekam. Tak lama dari itu, suara langkah pun terdengar, dan suara itu pun semakin mendekat, memecah keheningan pada malam itu. Suara kaki itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Suara pemuda bernama Rio, yang baru saja pindah di desa ini, berdiri dengan nafas tenggah-enggah dan ketakutan seperti telah melihat sesuatu. Rasa penasarannya akan rumah itu telah membawa ia sampai ke depan rumah tua itu dan telah mengalahkan rasa takutnya. Lalu Rio mulai mengambil langkah untuk memasuki rumah, dan tiba-tiba langkahnya pun seketika menjadi berat, seperti ada yang menghalangi kakinya. Ditambah udara lembab dan dingin di area rumah itu, Rio pun menyusuri lorong di rumah itu yang sangat sempit, yang dipenuhi foto-foto hitam putih yang mulai pudar karena dimakan usia. Penampakan wajah-wajah yang tegang atau seperti orang dalam ketekanan. Tiba-tiba pintu di ujung kamar terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengundang Rio untuk masuk ke dalam rumah itu. Rio pun masuk, dan ternyata adalah sebuah perpustakaan tua yang di dalamnya terdapat buku-buku penuh dengan kitab-kitab kuno seperti kitab perjanjian setan, yang membuat Rio tercengang. Di dalam ruangan itu masih ada meja besar dengan lilin-lilin yang masih menyala dengan terang, seolah-olah baru saja ditinggalkan pemiliknya. Di atas meja di samping lilin ada sebuah buku besar yang terbuka dengan tulisan yang tidak bisa dimengerti oleh Rio. Akhirnya Rio mendekati, lalu matanya menyusuri kata-kata itu. Suara bisikan tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan itu. Seketika Rio pun menjadi merinding. Bisikan itu semakin keras, dan Rio pun merasakan kehadiran sosok lain di ruangan itu. Rio menoleh ke belakang untuk memastikan, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika Rio menatap ulang buku itu, tiba-tiba halamannya bergerak sendiri, seolah-olah ada angin yang meniup buku itu, padahal tidak ada angin di ruangan itu. Rio pun akhirnya melempar buku itu karena takut. Tapi tiba-tiba tangan pucat keluar dari sela-sela rak buku, lalu menarik Rio dalam kegelapan. Rio pun mencoba melepaskan diri, tapi semakin merontak, cengkraman itu pun semakin kuat. Lalu tiba-tiba dari kegelapan muncul nenek tua dengan baju yang lusuh dan tatapan mata yang kosong, dengan wajah pucat dan luka dari kepala sampai dagu. Nenek itu pun mendekat, dan Rio pun dapat merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. "Harta kutukan," bisik wanita itu dengan suara serak. Rio yang terpaku karena ketakutan hanya bisa terdiam. Lalu si wanita itu pun mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Rio. Pada saat itu
Visi mengerikan membanjiri pikiran Rio, seperti dia bisa melihat masa lalu saat dukun itu tinggal di rumah ini. Saat melakukan pesugihan, bagaimana dukun itu bisa kaya raya dan bagaimana akhirnya dia jadi terkutuk sampai kehilangan segala-segalanya, nyawa, keluarga, dan dirinya sendiri. Ketika si wanita ini pergi, Rio pun langsung terjatuh ke lantai dan nafasnya tersegal-segal, meninggalkan Rio sendirian dengan pikiran yang kacau dan jantung yang berdebar kencang. Akhirnya Rio tahu harus keluar dari rumah ini sebelum terlambat. Dia menggerakkan maju pintu, tapi setiap kali Rio mau bangkit, suara bisikan dan hawa dingin menemani telinganya, seolah-olah mengolok-olok usaha Rio. Rio merasakan detak jantungnya seolah-olah itulah akhir dalam hidupnya. Dia berusaha mengabaikan suara-suara itu, tapi tetap saja suara itu selalu menghantui pikirannya. Tapi anehnya, semakin Rio berusaha, semakin kuat suara itu. Hawa dingin itu pun sekarang disertai tangisan dan jeritan, seolah-olah jiwa-jiwa di rumah ini memohon untuk dibebaskan. Dengan sisa keberaniannya, Rio pun melangkah maju ke pintu keluar. Namun setiap langkahnya diikuti bayangan hitam yang mendekatinya dari dinding, seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah dia mulai mendekati pintu, sebuah sosok tinggi kurus muncul di depannya. Sosok itu memiliki mata berwarna merah dan mulut yang terbuka lebar, seolah-olah siap untuk menelan jiwa Rio. Harta tidak akan membuatmu bahagia, bisik sosok itu dengan suara yang mencekam. Rio yang saat itu diselimuti rasa takut yang amat mendalam mencoba lari, tapi kakinya seolah-olah terpaku di lantai. Tiba-tiba cahaya terang menerobos masuk di antara kegelapan, dan suara azan di masjid pun terdengar memecah kesunyian malam. Sosok itu pun mundur dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi Rio tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya Rio bisa lari dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Jadi cerita horor hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.